Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Mazmur 31 ayat 20, alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Saudara yang terkasih, siapa di antara kita yang masih meragukan kasih Tuhan? Jangan sampai saat ini kita masih ragu akan kasih dan kebaikan Tuhan. Bolehlah kita ini disebut orang yang tidak tahu berterima kasih seperti 9 orang kusta yang sudah disembuhkan Tuhan, yang pergi begitu saja setelah disembuhkan Tuhan sehingga ia bertanya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Lukas 17 ayat 17. Begitu pula kita. Bukankah setiap detik, setiap second, setiap waktu, dan setiap hari kasih dan kebaikan Tuhan itu nyata atas hidup kita? Tak terbantahkan bahwa Tuhan itu baik dan sangat baik, saudara. Oleh karena itu pemazmur berkata dalam Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan telah memberikan segala yang kita perlukan, bahkan nyawanya sendiri Ia berikan untuk keselamatan kita. Tuhan rela disalibkan dan mati, itu semua demi menebus dosa-dosa kita. Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan untuk membalas kasih-Nya? Masakan kita hanya mau menerima saja dari Tuhan tanpa melakukan apa-apa untuk Tuhan? Saudara, ketika kita dalam masalah berat, Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Ketika kita menderita sakit, secara manusia sudah tidak ada harapan lagi, tapi Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Ketika kita dalam kekurangan, Tuhan memperhatikan kita dan Tuhan memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Maka agar hubungan kita dengan Tuhan semakin karib, semakin intim, kita yang sudah terima kebaikan dari Tuhan juga harus mau memberikan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan, memberikan apa yang Tuhan perlukan dalam hidup kita. Perhatikan Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi untuk berkenan kepada Tuhan, maka kita harus beriman kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan minta daripada kita. Beriman kepada Tuhan berarti kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, meskipun yang terlihat tidak sesuai dengan kenyataan.
Beriman berarti tidak bimbang, saudara. Beriman berarti tidak bercabang hati. Beriman berarti memiliki penyerahan diri yang total kepada Tuhan dan tidak tergantung kepada situasi dan kondisi. Beriman berarti menjadikan Tuhan sebagai pusat pujian dan penyembahan kita. Beriman berarti menempatkan Tuhan sebagai segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah yang Engkau nyatakan bagi kami saat ini. Dalam segala keadaan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang selalu memberikan pengharapan bagi kami. Ketika kami dalam masalah, Tuhan datang menolong kami, memberikan kekuatan dan bahkan jalan keluar bagi kami. Ketika kami sakit, Tuhan datang memberikan kesembuhan kepada kami, memberi pengharapan ketika manusia berkata tidak lagi ada harapan. Ketika kami dalam kekurangan, Tuhan memperhatikan kami, Tuhan memberkati kami dengan cara yang ajaib. Terlalu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang kami terima setiap hari, setiap waktu. Hari ini Tuhan, kami diajar kembali, kami harus memberikan kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan dari hidup kami. Ternyata Tuhan inginkan dari hidup kami bukan kebimbangan, bukan hati yang bercabang, tetapi menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kami, menjadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan, bergantung kepada Tuhan dalam keadaan apapun, dan menyerahkan diri kami secara total kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, yaitu beriman, yaitu percaya kepada Tuhan. Meteraikanlah firman dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, bantulah kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa mengucap syukur, memuliakan nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun
bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan, oh, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan, ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Tuhan selalu besertaku. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Tahun ajaran ini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.